Tapi mereka nggak ada yang tahu kalau warna merah di baju si badut itu sebenarnya adalah darah. Berebing berebu, hai Bestian dan Bestiani, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat aja. Balik ke channel aku, Monica Raja Lele. My name is Rachel or Lele, whatever you wanna call me. Dan happy Spooktober, karena ini udah bulan Oktober, bulannya Halloween. Jadi kita akan menambah intensitas cerita-cerita horor kita. Nah, hari ini berarti udah Spooktober yang kedua ya. Dan aku mau deliver cerita yang kayaknya kurang mantul gak sih kalau kita belum cerita tentang kumpulan cerita-cerita horor Halloween. Yang ada yang dari creepypasta, ada yang dari Scare for Kids. Kalian bisa cari dimanapun, dan hari ini aku mau ceritain ke kalian. Yaudah, gak usah banyak basa-basi ya, langsung aja ke cerita hari ini. Tapi sebelum kita mulai cerita hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe video ini. Oh my god, what's wrong with me? Jangan lupa like dan subscribe video ini, dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng di bawah supaya kalian gak ketinggalan updatean terbaru aku. Dan jangan lupa juga kalau aku sekarang udah punya podcast, Don't Cross the Line, linknya ada di description box. Biasanya di situ aku ngomongin cerita-cerita crime yang aku gak bisa cerita di YouTube karena obviously terlalu horor, terlalu serem. Dan buat kalian juga selama Spooktober ini, kalau kalian punya cita-cita horor, punya cita-cita yang mencekam, kalian boleh banget tuh cerita ke aku. Kalian boleh banget email ke aku, emailnya ada di description box, tentang pengalaman kalian. Mau cerita pemburuan juga boleh, nanti akan aku deliver ke kalian. And now let's get to the story. Cerita pertama yang aku pengen ceritain ke kalian ini terjadi di Spanyol. Yes, ini adalah legenda, ini adalah urban legend. Kalian boleh percaya atau enggak. Ini terjadi di kota kecil di Catalonia, tepatnya di antara dua gunung. Jadi ada satu kota kecil, ini kota emang bener-bener kecil banget. Fasilitas umum yang mereka punya tuh cuma satu gereja, satu city hall, satu sekolah, satu taman, dan juga satu penjara. Kota ini emang kecil banget sebenarnya, tapi kota ini terkenal karena sekolah yang ada di kota ini tuh adalah sekolah yang terbaik di provinsi itu. Jadi emang terkenal ke kota-kota lain, sekolahnya bagus. Jadi banyak orang tua yang mengirimkan anak-anaknya untuk sekolah di sana. Sekolah itu terdiri dari SD, SMP, SMA, jadi langsung bablas semuanya ada. Suatu hari, pas hari Halloween, tanggal 31 Oktober, SD di sekolah itu mengadakan pesta Halloween. Mereka mau ngerayain Halloween. Aku tahu Halloween emang gak umum di Indonesia, tapi di luar negeri Halloween is a big thing. Semua murid mempersiapkan pesta Halloween. Mereka bikin riasan, mereka bikin hiasan, ornamen, gambar tengkorak, gambar kelelawar, gambar labu. Mereka bikin dekorasi hantu-hantuan dan dibantu sama guru mereka. Nah, yang pengen aku fokusin di cerita ini adalah anak-anak di kelas 4 SD. Jadi murid-muridnya usianya ya 9 tahunan. Mereka masih kecil. Mereka dibimbing sama guru-gurunya untuk bikin hiasan-hiasan, bikin kue-kue kecil. Gurunya juga bantuin untuk masang-masang ornamen di dinding, di langit-langit. Nah, sepi nih, pagi-pagi semuanya pada sibuk. Si guru ini akhirnya memutuskan untuk nyalain radio supaya ada lagu-lagu, supaya mereka bisa dengerin ramalan cuaca juga. Karena mereka nggak mau dong, siang ini mereka mau ada pesta Halloween. Kalau misalnya tiba-tiba hujan kan batal. Semua orang udah excited. Akhirnya guru nyalain radio, mereka dengerin lagu, sesekali denger ramalan cuaca. Sampailah akhirnya tiba-tiba ramalan cuaca di radio itu berubah menjadi berita terkini. Perhatian, buat semua orang di kota ini, tolong kunci pintu, tolong hati-hati, karena baru saja ada seorang pembunuh berantai lepas dari penjara. Pembunuh ini sangat berbahaya, dia membawa senjata tajam, dan semua disarankan untuk tetap tenang dan waspada sampai ada instruksi selanjutnya dari polisi. Kaget gurunya kan, dia cepat-cepat langsung matiin tuh radionya. Tapi telat, karena murid-muridnya semuanya udah denger. Ini radio suaranya kenceng banget. Murid-murid panik. Mereka diem gitu kan, takut. Karena penjara ini deket banget sama sekolahan. Guru, ini pembunuhnya nanti bakal ke sekolah nggak ya? Dia bakal ngumpet di sini nggak ya? Dia bakal datang ke sekolah kita nggak ya? Mereka semua udah takutan tuh. Di sini gurunya berusaha untuk nenangin murid-muridnya. Udah ada yang mulai nangis, udah ada yang mulai gemeteran, ada yang minta pulang. Dia bilang, udah lanjutin aja, kita bikin hiasan untuk kelas nanti, kita bikin hiasan untuk pesta nanti, jangan dipikirin. Tapi gak lama kemudian, speaker di sekolahan bunyi. Kepala sekolah bilang, Perhatian untuk para guru, segeralah masuk ke dalam kelas, kunci pintu dan kunci jendela-jendela kelas. Seperti yang kita tahu, sekarang polisi mengalami situasi yang berat. Jangan ada yang keluar kelas, jangan ada yang meninggalkan ruangan kelas, jangan ada yang terpisah,
sampai ada instruksi selanjutnya dari polisi. Akhirnya si guru itu ngumpulin murid-muridnya ke dalam kelas, dia kunci pintu, kunci jendela, dan mereka duduk melingkar. Mereka di sana berusaha untuk gak tegang, berusaha untuk cerita-cerita, berbagi pengalaman, cerita horor, cerita Halloween, supaya mereka gak ada yang tegang. Tapi seperti kita tahu ya, namanya cerita-cerita di situasi genting seperti ini, pasti ada aja satu murid yang harus ke toilet. Dan benar aja, ada satu murid perempuan, dia ngerengek ke gurunya. Bu, aku kebelet. Kamu bisa ditahan dulu nggak kebeletnya? Sebentar lagi, sampai kita dapat informasi lebih lanjut dari kepala sekolah. Bu, saya nggak tahan. Oke, akhirnya si guru itu ngizinin murid perempuan ini untuk pergi ke toilet. Tapi sebelum dia ke toilet, guru ini pesan, kalau kamu mau masuk ke kelas ini, kita bikin ketukan rahasia. Ketukannya seperti ini. Jadi 3 ketukan, 2 garukan. Si murid tadi mengerti, dia pergi ke toilet, kelas dikunci kembali, dan guru ini berlanjut bercerita ke murid-muridnya. Mereka cerita-cerita, ngobrol-ngobrol, sampai akhirnya 20 menit berlalu. Salah satu murid ada yang nyeletuk. Bu, lama banget sih itu ke toilet. Udah hampir setengah jam nih loh, Bu. Oh iya ya, guru ngeliat jamnya, udah 30 menit. Panik dong gurunya. Di sini gurunya bimbang banget. Dia panik, dia khawatir, dia takut, tapi at the same time dia harus tetap tenang. Karena dia harus nenangin murid-muridnya. Sampai akhirnya tiba-tiba ada suara ketukan di pintu. Itu balik teman kamu. Gurunya udah cepet-cepet nih mau buka pintu. Tiba-tiba murid lain ada yang nyeletuk lagi. Bu, tapi kalau itu bukan dia, gimana? Ragu dong gurunya. Buka nggak ya? Buka nggak ya? Tiba-tiba kedengaran lagi suara ketukan. Oke, ini pasti muridnya lah. Karena 3 kali ketukan, 2 kali garukan. Waktu dia buka pintunya, bukan muridnya yang ada di depan kelas, melainkan pria tinggi besar. Sebelah kanannya dia bawa pisau, dan sebelah kirinya dia bawa kepala murid yang tadi ke toilet. Guru itu panik dan belum sempat dia bereaksi, pria itu langsung masuk ke dalam ruangan kelas. Dia kunci pintunya, ceklek, dan dia tersenyum karena dia berhasil mendapatkan mangsa yang baru. Setelah itu cuma suara teriakan, suara tangisan, jeritan yang menggema dari selasar ke sekolah. Murid-murid ketakutan, suara-suara potongan, suara-suara darah muncrat. At some point gurunya berhasil kabur. Dia mecahin salah satu jendela dan dia kabur dari kelas tersebut. Dia juga udah sekarat posisinya dan dia berusaha untuk mencari pertolongan. Polisi datang untuk menginvestigasi sekolah tersebut. Mereka menemukan si pembunuh tersebut di tengah-tengah kelas, bersimbah darah. Dia duduk sambil tersenyum. Kelas-kelasnya semuanya udah berlumuran darah, bekas muncratan darah kiri kanan. Murid-muridnya semuanya tewas. Mereka dipuluh, mereka dipotong kecil-kecil. Dan si pembunuh itu dengan rela dan suka hati mau ditangkap sama polisi. Polisi juga bilang kalau mereka menemukan jasad seorang anak perempuan di toilet wanita di bilik nomor 3. Iya, jasad anak yang tadi pergi ke toilet. Jadi polisi berasumsi kalau si pembunuh ini sebenarnya sudah sembunyi di dalam toilet wanita sampai dia tahu kalau ada anak perempuan yang masuk sana. Dia sekap, dia ancam anak perempuan tersebut untuk memberikan password ketukan untuk masuk ke kelasnya, dan dia penggal kepala anak tersebut. Setelah kejadian ini, gurunya masuk rumah sakit jiwa. Dia belum sembuh sampai sekarang. Dia cuma merenung di dalam kamarnya sambil mengetuk-ngetuk lantainya. Dengar-dengar juga sekolahnya sekarang ditutup dan terbengkalai. Gak ada lagi orang tua murid yang mau masukin anaknya sekolah di situ. Apalagi mendengar kejadian yang terakhir terjadi. Mana mungkin sih orang tua ada yang mau masukin anaknya ke sekolah di mana bisa mengancam keselamatan anak-anaknya. Dan konon katanya menurut warga,
banyak banget suara teriakan dan jeritan yang kerap kali mereka dengarkan setiap malam Halloween. Kalau kalian berani, kalian boleh masuk ke dalam sekolah tersebut dan melihat masih ada tetesan-tetesan darah di dinding. Dan kalau kalian lebih berani lagi, kalian boleh kok ke toiletnya, ke bilik nomor 3. Siapa tahu kalau beruntung, kalian bisa ketemu sama murid tanpa kepala. Klise banget gak sih? Kayak setiap sekolah ada sejarahnya, sekolah ada hantunya, sekolah pernah ada kejadian. Kayak dulu waktu aku SD, SMP juga diceritain, oh sekolah kita belakang kuburan, oh sekolah kita dulu rumah sakit. Tapi aku gak pernah denger yang kayak gini, sekolah bekas tempat pembunuhan. Ini serem banget ya. Oke, cerita selanjutnya, kurang afdol rasanya kalau cerita Halloween gak ada sangkut pautnya sama badut. Yes. Siapa di sini yang takut sama badut? Jadi cerita ini tentang badut merah di malam Halloween. Warga-warga lihat, warga kayak, wah ada badut merah. Tapi mereka gak ada yang tahu kalau warna merah di baju si badut itu sebenarnya adalah darah. Jadi awal ceritanya, waktu itu malam Halloween, ada 4 orang gadis yang jalan di depan gereja tua. Di depan gereja tersebut ada seorang badut. Nggak serem, ya udah badut Augustine gitu. Dan si badut ini bilang ke 4 gadis tadi, aduh, anak anjing saya hilang. Boleh tolong bantuin nggak cariin? Saya nggak tahu nih, dia masih kecil banget, masih berapa bulan. Kasian dong 4 gadis tadi. Aduh kasian ini, anjingnya hilang. Mereka bantuin cari-cari. Kukuk, kukuk. Gak nemu. Si badut bilang, coba tolong cariin dalam gereja deh. Mungkin di dalam gereja ada. Akhirnya masuklah 4 gadis tadi ke dalam gereja. Badut tersebut menutup pintu gereja dan mengunci. Keempat gadis tadi bingung. Kenapa si badut malah ngunci gerejanya? Badut tersebut tersenyum dan bilang, saatnya bermain. Dia mengikat 4 gadis tadi. Dia menyiksa, menampar, memukul, menjambak, mencakar mereka. Dan dia juga melecehkan 4 gadis tadi. 4 gadis tadi ketakutan, tapi mereka gak bisa buat apa-apa karena mereka takut sama badut tadi. Dan setelah si badut tadi puas, gadis-gadis tadi pikir, oke, dia akan melepasin kita. Tapi salah. 4 gadis ini dibunuh sama si badut. Darah muncrat kemana-mana di dalam gereja. Mereka teriak-teriak, mereka menjerit, tapi gak ada seorang warga pun yang mendengar. Dan akhirnya setelah selesai dengan penyiksaannya tersebut, badut tadi lari keluar dari jendela. Dia kabur dalam gelapnya malam. Beberapa orang ada yang melihat dari si badut ini. Ada badut merah. Wah Halloween nih, kostumnya keren banget. Tapi mereka gak tahu kalau warna merah di baju badut tersebut adalah darah. Keempat jasad gadis tadi dibiarkan di dalam gereja dan baru ditemukan keesokan harinya saat seorang pastor datang ke gereja. Dia mau mulai hari, dia mau mulai kerja, dan dia bingung, kok ada suara tetesan ya. Hampir kepleset juga dia kayak, apa sih ini licin-licin? Sama pastornya dinyalain lah lampunya. Betapa dia kagetnya ada genangan darah di altar. Dan pas dia nengok ke atas, 4 gadis yang semalam dibunuh si badut digantung terbalik dan mereka semua gak ada kepalanya. Pastor langsung telepon polisi datang, mereka investigasi, mereka telepon orang tua gadis-gadis tadi. Orang tua gadis-gadis tadi juga pada datang, mereka identifikasi, mereka jerit, nangis sejadi-jadinya karena mereka gak menyangka ini terjadi sama anak mereka sendiri. Ini pilu banget. 4 gadis tadi akhirnya dikuburkan di belakang gereja dan penderitaan gak sampai situ aja. Karena beberapa minggu kemudian orang tua gadis-gadis tadi mendapatkan sebuah paket yang masing-masing berisikan kepala gadisnya. Dan yang lebih ngerinya lagi, sampai sekarang badut ini gak ditemukan. Warga bilang kalau mereka sering melihat penampakan 4 gadis tanpa kepala, suara jeritan, dan parahnya penampakan akan makin menjadi-jadi ketika malam Halloween. Jadi ini pelajaran buat kita semua ya. Kalau misalnya ada seorang badut yang minta tolong sama kalian, apakah kalian masih mau bantu? Oke, cerita badut tadi, badut aja in general aja beberapa ada yang udah nyeremin. Bayangin lagi kalau mereka badut Halloween pembunuh lagi. Sampai sekarang gak ketemu lagi. Jadi ingetin aku sama cerita It. Jujur aku sebenarnya gak takut-takut amat sih sama badut, biasa aja. Karena selama ini aku juga ngeliat badut kayak gak serem juga. Cuma kalau badutnya kayak modelan It gitu kan, yang dandannya serem, ya mungkin aku juga akan takut. And I guess
ini aja untuk cerita kumpulan cerita Halloween Spooktober hari ini. Tapi jangan kemana-mana karena besok ada cerita Spooktober lagi hari Jumat. Dan selama Spooktober ini aku akan upload setiap hari Kamis, Jumat, dan Minggu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel aku. Jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk nyalain lonceng biar kalian gak ketinggalan sama update-annya. Dan semoga kalian suka sama cerita hari ini. Komen di bawah kalian mau aku ceritain apa lagi, dan komen di bawah kalau misalnya kalian suka sama cerita hari ini. And I guess I'll see you on my next video. Happy Spooktober. Bye.